Untuk pertanyaannya sudah ada? Belum Bu, mau mulai bertanya tadi Bu, tapi waktunya habis pas di Zoom. Oh ya Iya, Bu, sudah. betul. Oh ya, jangan lupa yang nge-record, siapa? Tasya Bu. Tasya. Bu. Tasya seperti biasa ya. Bu. Ya Bu. Minta tolong ya. Ya Bu. Minta tolong. Sudah bagus itu. Ya, siapa tuh? Izin ke WC ya, Bu. Karlina. Ya, jangan lama-lama ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, Kak, majulah. Oke. Pak Gi sudah masuk belum ya? Pak Gi belum kayaknya. Benar enggak? Pak Gi Artama. Tadi sudah, Bu. Belum masuk Bu, Pak Gi-nya Bu. Oke. Boleh kita lanjutkan aja, yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Tasya. Tanya. Tasya. Izin tanya. Fauzila datang belum ya tadi, Om? Fauzi Firdaus terkendala karena sinyalnya, jadi mungkin dari teman yang dapat namanya Junai. Tasya Wan. Junaidi. Izin bertanya, Saudara Nopi. Siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya, Saudari Nopi. Ya, silahkan. Almaragi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah telah kurikulum. Baik, perkenalkan nama saya Almaragi Indralaya kelompok 8. Di sini saya akan menanyakan untuk kelas Palembang. Sangat menarik apa yang dikatakan teman-teman tadi. Belum masuk yang sudah menyatat. Belum masuk yang presentasi kelas Palembang. Oh, belum masuk ya? Belum masuk dia. Belum. Oke. Sambil menunggu, boleh yang mau nanya ke kelas Indralaya saja. Ada nggak yang kelas Palembang? Ini Alwan ini presentasinya benar ya, cuma 6 slide. Kelas Palembang ya, sudah masuk belum? Alwan sama Junaidi. Junaidi lah masuk Bu ini. Novi, ada nggak? Novi Puji Tri Astuti. Ada Bu. Kamu tahun kelahiran berapa? 99 Bu. 99. Kalau kamu ambil di konsep pembelajaran pendidikan jasmani di PowerPoint, menurut Syarifuddin 97. Udah lahir belum, Nok? Belum lahir ya? Nah, jangan dimasukkan 1997 ya. Yang up to date tentang apa ini? Tentang konsep penjas. Enggak cuman Pak Syarifuddin ini, ada yang terbaru 2015 atau di mana gitu. Ya, jangan tahun-tahun jadul lah. Nah, Gustomi sudah potong rambut ya, bagus. Nah, ya, gitulah. Masa memberikan video rambutnya gondrong ya ke maba, itu harus diedit ulang itu, jangan di-share, nanti niru semua seperti itu ya, rambutnya. Oke, kita bisa lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, siapa moderatornya?
Silakan yang mau bertanya. Silakan dipimpin moderator. Moderator Junai. Iya, saya. Izin bertanya. Tasya, Junai. Ya, Dea. Aku moderator. Melanjutin tadi, Nop. Oke, Bella, Dea. Ada yang ingin bertanya? Tasya. Aku izin tanya. Tadi, Nop. Izin Nop. Dea. Nop. Nop, Nop, melanjutin tadi, Nop. Nah, sudah. Oke, kan. Oke. Tasya, Alwan. Hingga Alwan. Maaf ya, baru masuk ini. Ayo Al, pertanyaannya. Nop. Tasya, Alwan. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada kelas Palembang. Tadi teman-teman kelas Palembang tadi mempresentasikan, ada yang mengatakan sebuah di ujung tombak. Saya ulangi tadi, bahwa ada yang mengatakan bahwa itu adalah di ujung tombak dalam pembelajaran. Yang saya tanyakan, apa bisa hal itu dikatakan? Padahal mengingat kurikulum kita di UBA ini menuntut bahwa kebanyakan siswa itu juga untuk lebih mengawasi. Mungkin saya ulangi, mengapa guru bisa dikatakan tombak? Mengingat untuk kurikulum ini bahwa siswa lebih dituntut untuk meningkatkan kreativitasnya. Terima kasih. Tasya, Wan, Tasya. Tasya, Wan. Dea. Izin bertanya Dea. Lingga izin Jun. Aku Dea, ambil Junai. Silakan untuk Dea bertanya. Alwan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Del Rosa Ananda dari kelas Palembang. Di sini saya ingin bertanya untuk kelompok Alwan dan Junaidi. Pertanyaannya, saya ingin menanyakan apa saja 2 kriteria tujuan pembelajaran menurut kalian. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya Jun, izin Jun. Tasya. Lingga Jun. Tasya. Oke, silakan. Lingga Jun. Baiklah, terima kasih Junai. Saya ingin bertanya kepada kelompok Anda. Pertanyaannya, jelaskan apa saja strategi pengajaran yang disusun oleh guru. Jun? Bisa diulangi lagi? Jelaskan apa saja strategi pengajaran yang disusun oleh guru. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Lingga. Bisa langsung ke Indralaya dulu sembari kami mencari jawaban. Untuk yang ingin bertanya, silakan ke Indralaya. Nopi Anel. Oke, silakan untuk saudari Anel. Anel. Baiklah, yang saya tanyakan, kenal dulu, nama saya Nuria Panika dari kelas Indralaya. Baiklah, yang saya tanyakan di sini, kan telah dijelaskan tentang ruang ini. Baru poin-poin saja kan. Suaranya putus-putus, Nel. Suara Anel putus-putus. Ya, suara kau kresek-kresek. Benar ya, suara Anel nih kresek-kresek, nggak jelas, Nel. Rata-rata suara Anel putus-putus.
Yo, Nel. Sinyalnya buruk. Gak jelas belum? Gak jelas belum sih? Pelan-pelan suaranya nggak jelas. Nah, nggak jelas ya. Suaranya putus-putus. Atau bisa diketik aja di kolom chat, nanti dibacakan oleh kelompok yang presentasi. Ya Bu, iya. Sinyalnya Bu emang lagi gangguan. Ya, silakan, nggak apa-apa. Untuk Silakan. teman bertanya. Saya dong. Di. Siapa? Tata. Oh ya, silakan Tata. Oke, jadi yang sudah dijelaskan? Jelas tak? Oke. Jadi kan sudah dipaparkan tadi dari pertanyaan ini, pemaparan dari kalian. Saya ingin bertanya tentang kan pemaparan dari kompetensi. Nah, jadi kan ada beberapa unsur dari itu kan. Ada pengetahuan, pengertian, keterampilan, nilai, minat. Nah, saya minta tolong jelaskan unsur-unsur tersebut. Dan contohnya. Bisa diulangi, Tata? Tolong jelaskan unsur-unsur kompetensi, pengetahuan, pengertian, keterampilan, nilai, minat, serta contohnya. Makasih, Novi. Sama apa tadi? Pengetahuan. Ya. Terus keterampilan. Nilai sama minat. Oke. Makasih, Novi. Ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, bisa dijawab aja, Novi. Yang pertanyaan tadi, yang lain. Novi? Novi? Ya, Bu. Bisa dilanjutkan saja. Pertanyaan tadi dijawab gitu. Iya, Bu. Silakan diarahkan ke teman-temannya tadi. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertanyaannya itu, tolong dijelaskan secara rinci tentang ruang lingkup pendidikan jasmani, karena tadi kan baru dijelaskan poin-poinnya saja. Baik, dari buku yang saya baca,
Tiga Trisna Rahayu. Buku ini dituliskan ruang lingkup pendidikan jasmani itu ada permainan dan olahraga. Nah, permainan olahraga itu meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak. Nah, olahraga tradisional ini contohnya seperti enggang, bakia, kemudian keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, kemudian atletik, kasti, rounders, keeper, sepak bola, bola basket. Nah, itu contohnya. Kemudian aktivitas pengembangan. Nah, aktivitas pengembangan itu meliputi mekanika sikap tubuh, kemudian komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lain. Jadi aktivitas pengembangan tubuh ini seperti kebugaran jasmani tubuhnya seorang, seperti dia melakukan senam, seperti itu. Kemudian ada aktivitas senam. Nah, aktivitas senam ini meliputi ketangkasan sederhana. Kemudian ada namanya ketangkasan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Terus ada lagi senam lantai. Terus dan aktivitas lainnya. Kemudian aktivitas ritmik itu ada gerak bebas seperti SKJ, senam SKJ itu. Terus senam aerobik yang di depan unsri, logo unsri itu. Kemudian aktivitas air itu seperti renang, terus polo air. Nah, kemudian pendidikan luar kelas. Nah, kalau pendidikan luar kelas itu seperti yang PKL atau pariwisata. Seperti itu. Terus untuk kesehatan itu menjaga kesehatan tubuh. Seperti berpakaian yang rapi, bersih, terus pola makan, terus kebersihan tubuh itu untuk kesehatan. Mungkin yang bisa saya di saudara Anesta. Ayo, gimana yang lain? Atau ada yang enggak atau gimana? Yang lain menambahkan ya. Gimana yang lain? Puja ada nggak? Mahfiro Puja. Mahfiro Puja. Apa bisa dengar suara saya? Mahfiro? Mahfiro? Bisa, Bu. Ya, coba gimana, ada nggak yang mau kamu tambahkan tentang aktivitas pada pembelajaran penjas atau materinya? Ini Bu, Sudah dari nyimak kurang. kan? Sudah Bu, tapi patah-patah Bu. Sinyalnya Bu. Nah, menurut pendapatmu, jelas. menurut pendapatmu gimana? Kalau menurut pendapat kamu sendiri,
tentang aktivitas atau materi pembelajaran penjas di sekolah. Gimana? Yang kamu ketahui. Cukup berjalan dengan baik, Bu. Semuanya, Bu. Materinya apa saja yang kamu ketahui di pendidikan di sekolah kayak gitu untuk materi penjas? Materi apa saja yang kamu ketahui tentang pembelajaran penjas? Contohnya apa? Materi pelajaran apa? Materinya tentang apa di penjas itu? Di SD ada apa materinya? Poli, Bu. Bu izin menambahkan, Bu. Nanti dulu Ibu mau mendengarkan Mafiro ya. Mana Mafiro? Di sekolah dasar ada apa? Ada voli, Bu. Voli. Terus ada apa? Basket. Basket. Basket voli itu termaksud permainan apa itu? Bola besar, Bu. Nah, benar. Jadi permainan bola besar itu terdiri dari bola basket, bola voli. Di SD itu bola voli mini ya. Bola voli mini. Jadi berbeda dengan voli sebenarnya gitu. Apalagi yang kamu ketahui? Aktivitas? Sepak takraw, Bu. Sepak takraw. Masuk ke mana itu? Sepak takraw. Terus apa lagi? Kasti. Kasti. Apa lagi? Sudah, Bu. Sudah. Masuk ke dalam permainan bola kecil. Bola kecil. Oke, bagus ya. Silakan yang ingin menambahkan Almaragi. Apa siapa tadi? Tata apa? Silakan. Baik, Bu, izin menambahkan Almaragi. Boleh. Jika salah mohon dikoreksi ya, Bu. Ya, mana? Aktivitas lebih tepatnya itu untuk pendidikan jasmani kalau di tingkat SD, SMP, SMA tuh memiliki 3 berbeda. Yang pertama yaitu SD biasa mempunyai gerak dasar dan SMP itu teknik dasar. Yang ketiga yaitu teknik lanjutan. Di sini hal ini akan menambahkan dalam lingkup SD. Betul yang dikatakan Ibu Silvi tadi. Karena kenapa anak SD lebih tepatnya itu melakukan gerak dasar. Contohnya saja itu aktivitas luar sekolah. Karena kenapa permainan dunia anak-anak adalah dunia permainan, khususnya anak SD, di mana anak-anak harus contohnya saja permainan tradisional, yaitu contohnya saja itu alambil nomor atletik itu lempar lembing, bisa kita dimodifikasi yaitu dengan bola dikasih ekor tali panjang, jadi disebut dengan bola ekor. Jadi untuk lebih tepatnya aktivitas di anak SD itu lebih tepat itu gerak dasar, lebih mendominankan permainan. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nopi itu ada tambahan, silakan diarahkan lagi. Baik, terima kasih Almaragi sudah menambahkan. Ada teman yang ingin menambahkan lagi? Bagaimana Saudari Anelia Pranesta? Baiklah, sudah cukup jelas penjelasannya tadi. Terima kasih telah menjawab. Terima kasih. Untuk kelompok Palembang, apakah ingin menjawab pertanyaan? Ya, baiklah.
Nah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dea. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi? Saya dijawab pertanyaan. Tujuan apa saja dua kriteria tujuan pembelajaran? Yang pertama adalah presensi nilai guru, yaitu cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa serta bagaimana cara pembelajarannya. Yang kedua, analisis taksonomi perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Bloom di atas. Baiklah, Pak Dea, ini sudah jelas? Maaf Alwan, apa bisa dijelasi ulang? Tadi macet-macet di sini. Oke. Yang pertama adalah preferensi nilai guru, yaitu cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa serta bagaimana cara membelajarkannya. Dua, analisis taksonomi perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Bloom di atas. Baiklah Dea, apakah sudah jelas? Oh, berarti di situ ada 2 ya? Iya. Baiklah, terima kasih Saudara Alwan. Sama-sama. Baiklah, ada yang ingin menambahkan? Baiklah, tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lingga. Apa saja strategi pengajaran yang disusun oleh guru? Satu, mengidentifikasi. Lingga? Ya, Alwan, ya, siap. Mulai ya. Satu, mengidentifikasikan serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Dua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Tiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk menyempurnakan sistem interaksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Baiklah, Lingga, apakah sudah jelas? Oh iya, Alwan. Ada 4 ya tadi ya? Iya. Oh, baiklah. Cukup. Mungkin ada tambahan dari Al, ada Gustomi juga menambahkan. Nanti tolong sebentar, ada pertanyaan ya, moderator harap melihat di kolom chat, temannya itu ada yang bertanya. Terima kasih, silakan dilanjutkan Alwan. Ya Bu. Ya. Let's go.
yang Layo sudah galau ya nanya? Belum, satu lagi. Nah, ya sudah, lanjutlah dulu ya. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tata. Ini ada konsep pembelajaran berbasis itu kan ada komponen organik. Nah, komponen itu merupakan gambaran aspek fisik dan psikomotor yang harus dicapai pada setiap proses pembelajaran. Tata, apakah Tata mendengar? Ya, Pi, dengar, Pi. Oke, jadi komponen organik itu meliputi kapasitas fungsional dari organ-organ seperti daya tahan jantung dan otot. Nah, yang kedua itu ada komponen neuromuskuler. Itu merupakan gambaran tentang aspek kemampuan untuk kerja keterampilan gerak yang didasari kelenturan, kelincahan, keseimbangan, dan lain-lain. Kemudian ada komponen intelektual. Itu mencakup gambaran yang dapat dipadankan dengan kognitif. Kemudian komponen emosional merupakan gambaran yang dapat dipadankan dengan efektif. Nah, dari keempat ini kemudian disederhanakan lagi menjadi 3, yaitu pengembangan aspek psikomotorik, kemudian pengembangan aspek kognitif, pengembangan aspek afektif. Jadi kalau yang psikomotor itu seperti keterampilan fisik, ya tak. Kalau kognitif itu keterampilan intelektual. Kemudian aspek afektif ini keterampilan moral, emosional, dan spiritual. Bagaimana, Saudara Tata? Ya, sangat jelas sekali. Tapi kalau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, boleh gitu. Tapi kalau tidak ada, terima kasih. Sudah sangat jelas jawabannya. Mungkin dari teman kelompok ada yang ingin menambahkan? Bagaimana? Mengingat waktu juga sudah mau hampir habis. Ada yang ingin menambahkan atau? Dari kelas Palembang, apakah sudah terjawab semua? Bagaimana? Dari kelas Palembang? Bentar, ini lagi nyari jawaban Al. Oke.
Ayo yang lainnya gimana? Bisa nggak ditambahkan? Atau lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya itu. Novi, silakan Vi. Ya Bu, tinggal kelas Palembang Bu menjawab Bu. Ya,